Terima kasih Bu Minar. Selamat malam Bu Minar, Bu Regina, Suster, dan semua para pendoa yang terkasih. Selamat bertemu kembali di malam hari yang berbahagia ini. Kita masuk malam ini adalah pertemuan terakhir di LPF sebagai masih dalam minggu Advent ya. Jadi ini saya ingin bersharing sedikit bagian dari bagaimana kita melihat begitu cintanya Bunda Maria kepada kita semua sebagai anak-anaknya. Jadi musim pertama dalam rencana perjalanan ini adalah masa Advent yang dibentuk dalam ritus Romawi dari 4 minggu sebelum kelahiran Tuhan kita, yaitu misteri inkarnasi. Kata Advent itu berarti kedatangan atau kehadiran. Dalam dunia kuno, masa ini berarti kunjungan raja atau kaisar ke suatu provinsi. Dalam bahasa Kristen, masa ini menunjuk pada kedatangan Tuhan, kehadirannya di dunia, sebuah misteri yang mencakup seluruh kosmos dan sejarah, tetapi memiliki dua peristiwa puncak, kedatangan pertama dan kedua, Yesus Kristus. Yang pertama tepatnya adalah inkarnasi, yang kedua adalah kedatangannya yang mulia di akhir zaman. Kedua peristiwa secara kronologis ini berjauhan ini, dan kita tidak diberitahu berapa lama saling terkait erat. Karena dengan kematian dan kebangkitannya, Yesus menggenapi transformasi manusia dan kosmos yang merupakan tujuan akhir penciptaan. Namun sebelum akhir itu, Injil harus diberitakan kepada segala bangsa, seperti dikatakan Yesus dalam Injil menurut Markus bab 13 ayat 10. Jadi kita melihat kembali kedatangan Yesus dari yang pertama hingga kedatangannya yang kedua kali. Jadi di sini kita harus lihat dengan jelas bahwa Yesus itu diutus ke dunia untuk menyelamatkan kita manusia, dan setelah itu kita menanti kedatangan yang kedua kalinya melalui pesan-pesan yang diberikannya kepada Luisa Picareta dan juga kepada Santa Faustina. Sebentar ya, baterai ini bermasalah. 4 lilin Advent di Gereja Katolik itu ada artinya. Apakah ada hubungannya dengan kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu? Saat Tuhan menciptakan Adam hingga kelahiran Yesus yang berlangsung selama 4000 tahun. Jadi kalau kita belajar dari ini ya, kitab surga, bahwa 4000 tahun setelah itu Yesus hadir. Sekarang 6000 tahun sejak dunia diciptakan. Ya, 4 lilin pada rangkaian bunga Advent Katolik melambangkan 4000 tahun umat manusia menantikan juru selamat. 4 lilin melambangkan 4 minggu Advent. Menurut tradisi, setiap minggu melambangkan 1000 tahun, yang berarti 4000 tahun sejak Adam dan Hawa hingga kelahiran juru selamat. Jadi kita menantikan kelahiran juru selamat sejak 4000 tahun yang lalu, yang memberikan kita keselamatan dunia. Jadi di situ kita bisa melihat bagaimana kebenaran tentang fiat adalah Injil baru kerajaan kehendak Allahku, yang di dalamnya mereka akan menemukan norma-norma matahari, ajaran-ajaran
tentang cara memuliakan diri mereka sendiri, mengangkat diri mereka ke asal mereka, dan menerima keadaan yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan pada awal penciptaan. Ini dari buku Kitab Surga yang saya ambil sedikit bagiannya. Jadi kita ini memang sedang dipersiapkan untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Melalui pesan-pesan yang diberikan kepada Santa Faustina, melalui buku catatan harian Santa Faustina mengenai kerahiman ilahi. Kita gereja Katolik sungguh sangat kaya akan semua yang disiapkan oleh Tuhan Yesus, terutama melalui Bunda Maria, untuk mempersiapkan kita anak-anaknya untuk melangkah bersama Bunda Maria yang kita kasihi sebagai ibu kita, ibu yang penuh cinta seorang ibu yang tidak terungkapkan. Bagaimana kita bisa masing-masing mempunyai pengalaman yang sungguh luar biasa di dalam hidup bersama Bunda Maria. Bunda yang dititipkan dari awal pertama sebagai Eva, sebagai Hawa, setelah Eva yang pertama yang mengalami kejatuhan, maka Bunda Maria dihadirkan ke dunia ini sebelum Yesus lahir melalui Santa Ana dan Joachim. Ceritanya sudah saya pernah berikan ya di dalam LPF ini. Jadi Bunda Maria yang dikandung tanpa noda lahir ke bumi yang akhirnya membawa tabernakel hidup dalam dirinya, yaitu Yesus di dalam kandungannya yang lahir sebagai juru selamat untuk kita semua. Itu indah sekali kalau kita telah mengerti cerita bagaimana karya keselamatan yang diberikan oleh Allah Bapa kepada kita semua melalui putranya yang terkasih, putra satu-satunya yang sungguh-sungguh diberikan untuk menyelamatkan kita semua. Oleh sebab itu, dari kehadiran Bunda Maria adalah rencana yang luar biasa bagi kita semua yang harus menerima Bunda Maria sebagai ibu kita yang telah dititipkan langsung oleh Yesus kepada muridnya yang terkasih Yohanes di bawah salib, bahwa Bunda Maria menjadi ibunya dan ibu dari kita semua. Jadi dari kita melihat karya Bunda Maria berkunjung di setiap negara yang berbeda-beda, dengan nama yang berbeda-beda, tapi ia tetap seorang ibu dari kita semua. Ibu yang dititipkan oleh Yesus kepada kita. Oleh sebab itu, kita boleh berbahagia telah mengenal Bunda Maria dari awal sejak kita belajar berdoa di LPF ini. Mungkin setelah tahun depan saya ingin membagikan kehadiran Bunda Maria yang sesungguhnya yang diceritakan oleh Luisa Picaretta yang diberikan langsung oleh Bunda Maria kepada Luisa. Oleh sebab itu, kita yang telah belajar melihat siapa sesungguhnya Ibu Yesus dan Ibu yang diberikan kepada kita semua, saya merasakan kita sungguh-sungguh diberkati, sungguh-sungguh adalah murid-murid yang dipilih untuk mendapat kesempatan untuk mengenal Bunda Maria sesungguhnya. Sebentar ya, saya ingin membagikan sedikit bagian dari kesaksian sharing iman saya. Walaupun saya waktu itu belum mengerti hidup di dalam kehendak Allah, saya baru belajar ini sejak mulai
mewartakan kerahiman ilahi, mengenai kehendak Allah. Jadi sebelum saya masuk di dalam pewartaan kerahiman ilahi, dari sejak awal mula masih sekolah, saya telah mulai belajar berdoa menurut fiat dari Bunda Maria, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Selalu doa itu saya bawakan di dalam setiap doa-doa saya, di dalam setiap hari, di dalam misa kudus, dimanapun. Setiap waktu selalu saya berdoa, terjadilah menurut kehendak-Mu. Jadi, walaupun saya tidak mengerti apa-apa, tetapi doa itu menjadi doa favorit saya, sehingga doa-doa itu membentuk pribadi saya sendiri. Tanpa saya sadari, saya dibentuk untuk belajar melihat dari matanya Bunda Maria, dari matanya Yesus, melihat setiap orang tanpa membeda-bedakan, tanpa menghakimi mereka. Jadi kalau udah melihat dengan mata Yesus, berarti kita telah meminta Yesus hadir dalam diri kita untuk bersatu dengan kita, untuk sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah Bapa dalam hidup kita. Jadi di dalam masa Advent ini, saya meminta supaya kita semua belajar untuk melihat dengan mata dari bagaimana Bunda Maria menatap kita semua, selalu mengatakan kehendak mula yang terjadi pada Bapa di surga. Lalu, pakailah telinga kita untuk mendengar setiap keluhan-keluhan, setiap pembicaraan orang-orang yang baik maupun yang tidak baik. Kalau yang tidak baik, kita bawa terus di dalam doa untuk keselamatan jiwa-jiwa tersebut. Kalau yang baik, kita pakai untuk kita belajar kembali untuk memperbaiki apa yang masih kurang dari dalam diri kita. Lalu kita berbicara melalui lidah kita sebagai mulut, sebagai keinginan dari Yesus, dari Bunda Maria sendiri. Tentu karena kita telah bersatu, semua kata-kata yang keluar dari mulut kita harus sesuai dengan kehendak Allah Bapa, bukan kehendak kita manusia lagi. Berikanlah ucapan-ucapan yang baik, nasihat yang baik, dan selalu memuliakan nama Tuhan dalam setiap pembicaraan kita. Jadi, di sini kita harus ingat, pikiran kita juga kita berikan kepada Yesus untuk kita mengerti kehendak pikirannya. Karena di dalam doanya Santa Faustina selalu ada doa yang begitu indah yang selalu saya pakai. Pakailah kakiku melangkah, tanganku, mataku, mulutku, telingaku. Itu semua kita persembahkan kepada Tuhan setiap hari. Sehingga setiap tindakan kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Untuk mendapatkan itu, kita harus menyerahkan kita punya kehendak manusia kepada Allah Bapa. Kita minta kehendak Allah Bapa, kehendaknya datang dan hidup di dalam diri kita. Jadi kehendak manusia kita buang, kita mohon kehendak Allah Bapa yang bersatu dalam hidup kita sebagai manusia. Ini perlu waktu untuk belajar, bukan sekejap bisa berubah. Perlu waktu bertahun-tahun. Tetapi yang penting kita punya komitmen. Komitmen ingin berubah.
Jadi di dalam masa ini, masa Advent adalah waktu untuk kita belajar untuk mau menjadi manusia baru sesuai dengan kehendak Allah Bapa, bukan lagi manusia kita sendiri. Oh, maaf, baterai. Oh, saya sungguh-sungguh membantu supaya kita semua untuk belajar mengerti tujuan dari Advent itu adalah memperbaharui hidup kita dan memulai langkah-langkah komitmen kita meninggalkan manusia lama kita dan kita sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai juru selamat kita yang baru di dalam hidup kita. Untuk hal ini yang sharing yang bisa saya berikan untuk saat ini. Sebentar ya. Di dalam hal ini, saya hanya ingin mengatakan dari doa tersebut, maka terjadilah rencana Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Seperti contoh, dengan pemberian diri sesungguhnya kepada Tuhan, maka pelaksanaan kehendak Allah seperti salah satu pekerjaan yang diberikan kepada kita untuk memulai mewartakan kerahiman ilahi untuk di Asia, untuk di Keuskupan Agung Medan, di Indonesia, di Asia, itu telah dimulai dengan baik dan akhirnya kongres yang telah dilaksanakan terakhir di bulan Oktober di Cebu, Filipina berjalan dengan baik, semua berhasil dengan baik, dengan partisipasinya ada sebanyak 5.000 orang, dan juga yang di North America, yang di Kanada, ini juga demikian, telah berjalan dengan baik, dan ternyata masih banyak sekali orang-orang belum mengenai kerahiman ilahi dengan baik. Oleh sebab itu, ini adalah pesan yang terakhir bagi kita, bagaimana untuk membawa keselamatan bagi jiwa-jiwa melalui pesan-pesan yang diberikan Yesus kepada kita semua di dalam buku catatan harian Santa Faustina. Oleh sebab itu kita semua, mari kita tingkatkan untuk meneruskan karya kerahiman ilahi, pewartaan ini kepada semua orang di sekitar kita untuk keselamatan jiwa-jiwa mereka. Dan ini juga saya ingin bagikan, keselamatan jiwa itu bukan hanya untuk kita, golongan orang-orang Katolik, tetapi untuk semua jiwa-jiwa yang non-Kristen. Oleh sebab itu, masih berlanjut terus yang akan dibagikan kepada semua umat manusia sampai itu menjadi lengkap, baru kedatangan Yesus akan hadir di dunia ini untuk keselamatan kita semua. Jadi sekarang misi baru masih berlanjut terus untuk semua agama. Kita harus mewartakan untuk semua agama bagaimana membawa pesan Yesus dalam rupa kasih dan keadilan. Di dalam hal ini, belas kasih dan keadilan bagaimana mempersatukan semua umat manusia di dalam belas kasih Tuhan tanpa memilih mereka itu siapa sesungguhnya. Jadi di dalam persatuan dengan segala umat manusia dalam cinta kasih, dalam pengajaran yang diberikan kepada kita semua, kita harus mempraktekannya di dalam kehendak Allah Bapa. Oleh sebab itu, saya kira untuk pagi ini, untuk malam ini,
Mungkin ada juga yang ingin membagikan kesaksian, silakan. Saya persilahkan. Terima kasih.